Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 17 Agustus 2021 terambil dari Pengkhotbah 7 ayat 8. Firman Tuhan berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Dalam bahasa Batak dikatakan, tagonado hasunan nihata sian parbikasanna. Tagonando halak na labas marroha sian halak na gijang marroha. Demikian firman Tuhan. Topik mengakhiri dengan baik membutuhkan panjang sabar. Jemaat Kristus yang saya kasihi, sang pengkhotbah penulis kitab ini menulis suatu prinsip yang sangat luar biasa. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, ayat 8a. Mengapa demikian? Bagaimanapun suatu hal pasti ada akhirnya. Akhir tersebut berbicara tentang tujuan dan visi yang akan dicapai. Akhir suatu hal berbicara apakah kita sudah bisa mengakhiri segala sesuatu dengan baik sesuai rencana dan target kita semula. Pengkhotbah di sini mengatakan bahwa akhir itu lebih baik. Terkadang banyak orang memulai dengan baik tetapi belum tentu dapat mengakhirinya dengan baik pula. Makanya dibutuhkan proses pengasaan atau pemurnian agar tetap baik atau setia sampai akhir. Dibutuhkan panjang sabar dan hati yang tulus dalam menghadapi setiap proses ujian di dunia, melihat dengan kacamatanya Allah. Pengkhotbah melihat bahwa dalam mengharapkan akan akhir yang baik itu ternyata berhubungan dengan hati. Karena terkadang orang begitu cepat untuk marah atau emosinya tidak terkontrol ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. Sehingga sikap hati yang seperti itu menunjukkan ketidakdewasaan rohani. Melalui tulisan ini, Salomo memberi pengajaran kepada kita agar dalam menjalani proses untuk mendapatkan sebuah tujuan itu, dibutuhkan sikap yang sabar. Melalui nas firman Tuhan ini kita bisa melihat sesuatu akhir lebih baik dari awalnya. Rahasianya adalah yang pertama, panjang sabar dan jangan tinggi hati. Kita harus belajar bersyukur saat diproses oleh Tuhan, bukannya protes. Saat ada orang mengoreksi kita, apakah kita kesal? Kalau kita tidak suka dan merasa kesal, itu menunjukkan kesombongan kita. Yang kedua, jangan lekas marah. Orang sombong dan tidak sabaran akan marah atau putus asa saat ada ujian. Dia tidak akan melihat akhir hidup yang lebih baik karena dia tidak pernah merasa puas dan bisa menerimanya. Padahal Tuhan tidak melepas kita, Dia bersama kita selalu. Jemaat Tuhan yang terkasih, di sebuah desa ada seorang pemuda yang terkenal karena kesabarannya. Dan dia memelihara seekor kuda. Akan tetapi penduduk di desa itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai sifat sabarnya itu. Sehingga mereka memanggilnya si bodoh. Mendapat julukan itu, ia tidak marah. Malah berkata kepada diri sendiri, sabar satu kali, hilang satu masalah. Tak disangka, kesabaran sang pemuda sampai ke telinga raja yang berkuasa pada saat itu. Tertarik untuk mengetahui kesabaran sang pemuda, raja ingin mengujinya. Raja memanggil prajurit untuk merampok rumahnya. Raja ingin mengetahui bagaimana reaksi pemuda itu.
apabila kuda yang merupakan harta berharganya itu dicuri. Pagi harinya, saat sang pemuda bangun dari tidur dan ingin memberi makan kuda kesayangannya, ia mendapati kudanya hilang. Bukan kemarahan atau kesedihan yang ia keluarkan, malah ia mengatakan, semoga si pencuri kuda bisa mendapat manfaat dari kudaku itu, sehingga bisa mengurai masalah yang dihadapinya. Raja yang mengetahui reaksi si pemuda pun tergugah dan memerintahkan prajurit menjemputnya untuk dijadikan penasehat kerajaan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Fulton J. Sheen, bahwa kesabaran adalah energi. Kesabaran bukan berarti tidak berbuat, namun menunggu saat yang tepat untuk bertindak dengan prinsip yang benar dan dengan cara yang benar. Kesabaran adalah kekuatan orang beriman dan salah satu kunci untuk mendapatkan kesuksesan dan berkat. Dan ketika orang yang sabar memperoleh berkat dan kesuksesan, dia tidak akan jatuh kepada sikap tinggi hati, tapi sebaliknya dia akan rendah hati dan selalu bersyukur. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk mau bersabar dalam menjalani proses kehidupan kami sampai pada akhirnya. Berikanlah kami juga kekuatan dan pertolongan dari-Mu, agar kami memperoleh kemenangan karena belas kasihan-Mu kepada kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, termasuk bangsa kami Indonesia yang berulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun pada hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tetap semangat dan bersyukur. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.